البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, masih di akhir muka surat An-Nasakh. As-sani, pola yang kedua atau jenis yang kedua dari nasakh adalah manusikha lafdhuh wa baqiya hukmuh. Suatu dalil yang lafadznya dihapus, tapi hukumnya masih ada. Dohirnya dalilnya mana? Ayatnya tidak ada. Tapi apa? Hukumnya masih ada. Ka ayatir rajm, seperti ayat rajam. Seperti dalam hadis Umar ibn al-Khattab itu. Memang dulu termasuk ayat yang diturunkan dari langit. Ayatul rajam. Kemudian dihapus tapi hukumnya masih berlaku. Ditetapkan di dalam hadis-hadis. Faqad sabata fi sahihaini min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Telah pasti dalam sahihain dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kana fima anzalallahu ayatar rajm. Kana fima anzalallahu ayatur rajm. Termasuk dari ayat yang Allah turunkan adalah ayatur rajm. Berarti ayat sebagai apa di sini? Isim kana ya, yang diakhirkan ayatur rajm. Faqara'naha wa aqalnaha wa wa'ainaha. Kemudian kami membacanya, kami memahaminya dan kami menghafalnya. Betul-betul memang Quran dia. Wa rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dah. Rasulullah SAW melakukan rajam pada apa? Ma'is bin Malik radhiyallahu an, dan juga pada wanita Ghamidiyah radhiyallahu anha. Tidak maksum tapi segera bertobat mereka dan meminta hukum tersebut. Padahal kalau tobat sudah cukup. Tapi mereka betul-betul ingin disucikan. Sebagaimana dalam syarah Ibnu Hajar tentang ini. Kenapa mereka masih memilih untuk datang mengaku dan dirajam? Padahal tobat itu cukup. Memang hati para sahabat jauh lebih bagus dari hati orang-orang setelah sahabat. Fa'akhsha intala bin nasi zamanun ayyaqula qail wallahi ma najidur rajma fi kitabillah. Maka saya khawatir kalau masa yang panjang berlalu pada umat manusia maksudnya di sini siapa? Tentunya kaum muslimin yang memang perhatian pada Quran. Tayyib. Kata Ibnu Hajar, memang apa? Manusia yang sebenar adalah orang mukmin. Yang selain mukmin Allah sifati dengan apa? Hewan. Tayyib. Maka nas di sini maksudnya adalah orang mukmin. Maka ada orang yang mengatakan, demi Allah, kami tidak mendapatkan rajam, hukum rajam di dalam kitabullah. Ada aja kalian ingkari yang ada. Apalagi yang tidak ada, kalian akan lebih mengingkari lagi. Tayyib. Ini siapa? Tentunya orang-orang Qur'aniyun yang hanya mengatakan ikut Quran, tidak mau ikut hadis. Fayadillu, maka mereka tersesat bitarki faridatin anzalahallah, dengan sebab meninggalkan suatu kewajiban yang diturunkan oleh Allah. Innar rajma fi kitabillahi haqqun. Sesungguhnya rajam di dalam kitabullah itu benar-benar ada. Ala man zana, terhadap orang yang berzina idza ahsan, apabila dia sudah menikah dengan pernikahan yang sah. Tayyib. Minar rijali wan nisa, dari kalangan lelaki dan perempuan, hukumnya sama. Tayyib. Wa qamatil bayyinah, dan tegak bayyinah. Tidak sembarang-barang menuduh, tapi apa? Memang bayyinah itu dengan bayyinah yang sangat tegas dan keras dan syaratnya berat. Aukanal habl, atau memang ada kehamilan. Karena di sini dohnya di sini apa itu? Yaitu fi'lun tam ya. Yaitu habl sebagai fa'ilnya. Memang ada kehamilan, karena ini juga bagian dari bayinah. Dan dijelaskan dalam syarahnya, maksudnya adalah yaitu tanpa ada suami dan tanpa ada tuan. Tayyib. Nggak boleh mengatakan, oh boleh jadi saya ini Maryam. Nggak boleh, ini lain Maryam. Ini hukumnya umum, hukum Maryam itu hukum khusus. Awil tirof, atau adanya pengakuan, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Asyarhul Kabir. Iktiraf ini termasuk bayinah yang terkuat, karena si tertuduh betul-betul mengakui dirinya sendiri. Sementara rata-rata manusia akan menjauh dari pengakuan. Baik.
titik sampai di sini pembahasannya. Yang di apa itu penukilan beliau. Wa hikmatu naskhil lafdzi dunal hukm. Hikmah dihapuskannya lafat tanpa dihapuskannya hukum. Lafat ayat Quran tidak ada tapi hukumnya tetap ada, ditetapkan dengan hadis. Hikmahnya apa? Ikhtibarul ummah fil amal. Menguji, mencabar umat ini di dalam pengamalannya bima la pengamalan bima la yajiduna lafzahu fil Quran, mengamalkan sesuatu yang tidak mereka dapatkan dalam Quran. Quran yang sudah mustaqir. Kenapa mukmin mengakui ini menunjukkan apa? Memang imannya sempurna. Secara jenisnya, jenis umat Muhammad SAW, keimanan pada yang gaib itu sempurna. Dan ini yang mau dirusak oleh orang-orang ahli kalam, orang-orang ahli filsafat. Tidak beriman kecuali pada perkara yang mahsusat saja, yang boleh ditangkap oleh indera saja. Wa tahqiqu, akhirnya ikhtibar dan tahqiqu berarti. Wa tahqiqu imanihim, dan memastikan keimanan mereka bima anzalallahu ta'ala, kepada apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Aksahalil Yahud, berbeza dengan, berlawanan dengan keadaan orang Yahudi. Alladzina hawalu katma ayatir rajm fil Taurah, yang berusaha menyembunyikan ayat rajam, nasr rajam, ketetapan rajam di dalam Taurat. Betul-betul nas itu masih ada dan mereka sembunyikan. Ini betul-betul apa? Kekufuran yang jelas. Ayatnya masih ada, tidak dihapus, dan masih tertulis sampai di zaman Rasulullah, dan mereka berusaha untuk menutup-nutupi. Sementara mukmin, ayatnya dihapus tapi mereka masih mengimani dan mengamalkannya. Ini mukmin yang sebenar. Tayyib, as-salis, pola yang ketiga atau jenis nasakh yang ketiga, manusikha hukmuhu wa lafdhuh. Dalil yang mana hukum dan lafadznya itu dihapus. Berarti apa? Tidak lagi berlaku memang. Kanaskhi asyri ar-radha'atis sabiq, seperti dihapuskannya 10 susuan yang terdahulu fi hadis Aisyah radhiyallahu anha. Baik, berarti apa? Tidak berlaku lagi. Wa yanqasimul naskhu bi'tibarin nasikhi ila arba'ati aqsam. Nasakh juga terbagi menjadi 4 jenis dari sudut pandang penghapusnya. Kalau tadi dari sudut pandang apa? Yang dihapus. Sekarang yang penghapusnya. Ada 4 macam, 4 jenis. Yang pertama, al-awwal naskhul Qur'ani bil Qur'an, dihapuskannya Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Wa misaluhu ayatal musabarah. Contohnya adalah ayat apa itu? 20 orang bersabar menghadapi 200 orang dan yang semacam itu. Asani naskhul Qur'ani bis sunnah, dihapuskannya Al-Qur'an dengan as-sunnah. Walam ajid lahu misalan saliman, dan saya tidak mendapatkan contoh yang selamat dari kritikan dalam masalah ini. Masalah mungkin saja, tetapi untuk masalah contohnya ini yang belum jelas. Al-Quran dihapus dengan sunnah. Sebagian ulama mengatakan contohnya adalah apa itu? Wallati ya'tinal fahisyata minkum, dan seterusnya itu, yang mana Allah Ta'ala menyuruh untuk wanita itu ditahan sampai mati di apa namanya, di dalam rumah, sampai Allah Ta'ala menjadikan jalan untuknya. Jadi apa? Wanita yang sudah menikah, maka mereka kalau berzina, demikian pula yang laki-laki tentunya, ditahan di rumah sampai mati. Taib. Sementara hadis menunjukkan apa? Hukumnya adalah dirajam. Dengan apa? Dengan hadis. Bukan dengan apa? Ditahan sampai mati. Taib. Ini sebagian ulama mencontohkan dengan itu. Nah, sebagian ulama yang lain mengatakan ini contoh yang tidak selamat. Kenapa? Karena akhir ayat dalam An-Nisa itu sudah mengisyaratkan itu. Hatta yaja'alallahu lahunna sabila. Sampai Allah menjadikan untuk dia itu jalannya. Taib, kita ulang lagi. Kita lihat ayatnya itu. Taib, yaitu ayat yang ke-15. Taib. Au yaj'alallahu lahunna sabila. Atau Allah, au di sini artinya adalah apa? Hatta. Atau Allah menjadikan untuk mereka jalan. Jadi di sini sudah ada isyarat dari Al-Qur'an. Yaitu apa?
jalannya itu adalah sabda Nabi SAW, khudhu anni, ambillah oleh kalian dariku. Kemudian menyebutkan apa? As-sayyib bis-sayyib jaldu mi'ah warrajm, yaitu dipukul 100 kali kemudian dirajam. Wal bikru bil bikri jaldu mi'ah wa taghribu am. Adapun yang kalau yang apa istilahnya itu masih jejaka dan gadis, maka dipukul, disebat 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Jadi hadis tidak betul-betul menghapus ayat, menghapus Quran, tetapi dia sebagai penjelasan dari apa yang diisyaratkan oleh ayat. Au ya ja'alallahu lahunna sabila. Memang tidak ada dalil yang betul-betul tidak ada contoh yang betul-betul selamat dari kritikan. Tapi masalah mungkin saja kalau memang ada. Al-Quran dihapus dengan As-Sunnah. Oh iya. Oh iya, di dalam adab thalibil ilm, yaitu apa? Sebagian ulama, terutama Hanafiyah, mengatakan tidak boleh kita meletakkan barang lain di atas buku. Jadi sebagai bentuk apa? Pemuliaan. Bukan hanya Quran, tapi apa? Buku-buku juga harus dimuliakan. Baik, kita tambah sedikit. Kata beliau di sini, as-salis yang ketiga, nashus sunnati bil Quran. Dihapuskannya sunnah dengan Al-Quran. Nah, ini ada contoh yang selamat. Wa misaluh, contohnya apa? Nashu istiqbali baitil maqdis as-sabiti bis sunnah bistiqbalil ka'bah as-sabiti apa itu? Bil Quran. Nanti kita baca insyaallah. Yaitu apa? Dihapuskannya salat menghadap Baitul Maqdis yang ini sudah pasti di dalam sunnah dengan apa? Dengan sholat menghadap ke Ka'bah yang telah pasti dengan Al-Quran. Karena kita nggak mendapatkan dalam Al-Quran perintah untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi kita tahunya adalah dari sunnah. Kemudian dihapus dengan menghadap ke Ka'bah yang asal, Ka'bahnya para kiblat yang asal, kiblatnya para nabi semua. Yaitu biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Syatar bukan artinya setengah. Ya, sebagian masyayikh hafizahullah ta'ala mengatakan syatar setengah. Berarti apa? Berarti maksudnya adalah ain, kepada zatnya. Taib. Tidak, dalam ayat ini syatar maksudnya adalah nahwa, sebagaimana dalam tafsir, yaitu ke arah Masjidil Haram. Kalau memang dia di hadapan kita, memang wajib untuk menghadap ke ain, kepada zatnya, Masjidil Haram. Tapi kalau kita jauh dan tidak melihat, maka kita ijtihad dan ke arah itu. Beberapa hari yang lalu, di dalam Darus Syekh Yahya, dan Anda dengarkan di dalam apa itu, yang disebar oleh Aksabit, beliau ditanya, yaitu sekarang kaum muslimin dalam penentuan kiblat yang jauh dari Mekah, yang jauh dari Saudi, sebagian mereka memakai Google dan sebagian memakai satu lagi apa itu disebutkan, pakai internet juga. Tapi ternyata ada perbedaan. Sementara Kementerian Wakaf mereka banyak menggunakan yang kedua. Tapi ada perbedaan. Lalu bagaimana ini? Maka kata Syekh Yahya hafizahullah ta'ala, yaitu ijtihad. Ijtihad, dicari yang terdekat. Dan insya Allah kalaupun ada kesalahan, Allah memaafkan. Yang penting kita sudah berusaha. Tidak masalah. Intinya apa? Nahwa, ke arah Masjidil Haram. Salah sedikit kata beliau tidak mengapa. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatarah. Dan dimanapun kalian berada, maka palingkanlah wajah kalian ke arah Masjidil Haram tadi. Berarti apa? Memang menghadap ke Baitul Maqdis dirubah menjadi, dihapus menjadi apa? Menghadap ke Ka'bah. Yang keempat, yang terakhir, naskhus sunnati bis sunnah, dihapuskannya sunnah dengan sunnah. Wa misaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, contohnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum anin nabit fil awiyah. Dulu saya melarang kalian dari membuat jus, sari buah itu, perahan buah di berbagai bejana. Fashrabu fima syi'tum. Maka sekarang minumlah di bejana apapun yang kalian inginkan, tapi apa? Wala tashrabu muskira.
Dan jangan kalian meminum yang mabuk, yang memabukkan. Jadi walaupun alat-alat tadi itu di masa jahiliyah dipakai untuk memeram atau dipakai untuk fermentasi sehingga menjadi khamar, tapi apa, selama kenyataannya dia tidak menjadi khamar, dia masih didominasi oleh, kalau kenyataannya sekarang adalah glukos, yaitu gula, tidak sampai jadi khamar, maka masih boleh. Tapi kalau sudah sampai memabukkan maka tidak boleh. Tayyib. Ini menunjukkan apa? Penghapusan. Ilahuna wallahu a'lam.